الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Al-Quranul Karim, dia adalah petunjuk kehidupan kita, panduan di dalam menjalankan tugas-tugas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sifatkan Al-Quran, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfih. Tidak ada kebatilan di sana, karena dia adalah kalamullah, wahyu yang Allah turunkan. Allah juga katakan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu Al-Quran, la raiba fihi. Al-Quran yang Allah turunkan, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita ingin menjadi kaum yang mendapat petunjuk Allah, yang mendapatkan pertolongan Allah, yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quranul Karim, karena dia adalah sumber utama di dalam kehidupan kita, sumber pegangan kita dan sumber ikutan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Di samping Al-Quran merupakan sumber panduan dalam kehidupan, dia juga menjadi sumber kebangkitan. Sumber kebangkitan, menjadi inspirasi besar. Karena Al-Quran mengajarkan sesuatu yang besar kepada kita. Al-Quran mengajarkan sesuatu yang sangat mulia. Al-Quran memberikan pandangan-pandangan tidak hanya di dunia saja. Jadi kalau orang-orang beriman itu berfikirnya tidak hanya setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin puluhan tahun, tapi bahkan kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim bagaimana kita berfikir kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ini bukan perkara yang ringan kaum muslimin. Ini adalah pelajaran mahal dari Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran telah menata hidup kita. Dia menjadi sumber inspirasi perbaikan, sumber inspirasi kebangkitan, sumber keagungan dan kemuliaan. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di Al-Quran harus menjadi pegangan umat, harus kita ikuti dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana pengaruhnya Al-Quran, kita lihat Al-Quran ini kalau sudah masuk ke dalam jiwa-jiwa, kepada hati-hati manusia, maka kemudian dia akan memberikan pengaruh. Lihatlah sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ketika sebelum Islam, orang yang paling membenci Rasulullah, orang yang paling memusuhi dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika hidayatul Quran masuk ke dalam hati seseorang, Umar yang gagah, Umar yang sangat berani dan sangat menakutkan itu, tidak bisa dia melawan bagaimana kesucian Al-Quran, bagaimana kemuliaan Al-Quran. Ketika dia mendengarkan Al-Quranul Karim, dia tidak bisa membohongi dirinya. Dia tidak bisa melawan itu, tidak bisa melawan fitrahnya. Lalu kemudian dia tunduk kepada wahyu. Coba lihat, merubah identitas Umar dari yang jahiliyah menjadi orang-orang yang beriman, yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sekali lagi, kalau kita ingin membangun peradaban kita ini, maka hadirkan Al-Quran, wahyu di dalam kehidupan kita, wahyu di dalam kehidupan rumah tangga kita, wahyu di dalam mencari rezeki, wahyu di dalam konsep pendidikan kita, wahyu di dalam segala hal urusan kita. Jangan pernah dipisah, karena ketika kita pisahkan konsep Al-Quran dalam kehidupan kita, di situ kita akan kalah, di situ kita akan lemah, di situ kita akan binasa. Allah sudah katakan kok bahwa Al-Quran hudan lil muttaqin. Nah, kalau kita ingin kembali, ingin merajut peradaban ini, maka peganglah erat, peganglah dengan kuat, amalkan dia di dalam kehidupan kita. Kita sekali lagi bahwa ketika mengambil bagian dari sisi pendidikan misalnya, maka kita harus kembalikan, kita 100% dengan meyakini Al-Quran adalah sumber pendidikan kita. Silakan Bapak Ibu lihat dalam konsep-konsep pendidikan kita hari ini, ya, bahwa Al-Quran tidak mendapat porsi yang cukup di dalam kurikulum pendidikan kita. Walaupun terkadang kita berani menamakan diri kita, lembaga kita, sekolah Islam, tapi Al-Quran hanya menjadi bagian yang terkecil dalam kurikulum itu. Bahkan dia menjadi ekstra,
Bagaimana mungkin yang menjadi sumber utama bangkitnya peradaban dijadikan kurikulum sebagai ekstra kurikulum di dalam lembaga tersebut? Ini terlalu miris. Ya, kita menyayangkan ini. Para sahabat-sahabat kami yang dimanapun berada, yang kita semua yang pelaku pengelola pendidikan lembaga Islam misalnya, maka mari kita jadikan porsi ini yang lebih besar. Ya, hari ini kita harus meyakini itu. Bagaimana kalau porsi itu sedikit? Keperadaban apa yang akan muncul? Mungkin akan hadir seperti yang disebutkan tadi, tapi peradaban yang bukan kita inginkan, bukan seperti peradaban yang digambarkan oleh Rasulullah dalam sejarahnya, tapi bisa jadi itu hanya ya peradaban yang sangat jauh dari peradaban Islam. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa ketika kita berbicara tentang peradaban, maka kita urai satu persatu ayat-ayat yang mulia itu dan kita turunkan dalam kurikulum pendidikan kita. Kita hadirkan Al-Quran di dalam kurikulum pendidikan kita. Para ulama itu kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan mereka, yang mereka diamanahkan oleh Allah peradaban-peradaban, maka tidak terlepas kurikulum utamanya adalah Al-Quran. Memang ini menjadi sebuah pemikiran kita bersama untuk kita kembali menghadirkan Al-Quran itu harus yang paling utama dan terdepan di dalam kurikulum kita. Di Sengkit itu Ustaz ya, itu ada sebuah lembaga yang dinamakan dengan I'dad, Markas I'dadul Ulama, yang didirikan oleh Syekh siapa? Sandido ya. Subhanallah, ini kalau kita lihat ya di dalam kurikulum mereka luar biasa. Dan ini bukan hanya menjadi sebuah kurikulum di Sengkit, secara umum sudah menjadi warna kehidupan. Kalau rumah-rumah mereka itu tidak ada kecuali Quran dulu. Itu dia. Tidak ada yang lebih didahulukan kecuali Al-Quran. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan beliau ini ya mendirikan sebuah lembaga yang betul-betul i'dad, mempersiapkan ulama. Ya. Mereka masuk di situ dengan dua syarat riwayat, tidak hanya hafiz Ustaz ya. Ini juga cita-cita yang dulu pernah disampaikan guru kita Dr. Dasman dan Dr. Helmi ya, di awal-awal pertemuan di dalam mendirikan sebuah yayasan, bahwa kita ingin bi'ah, bahwa ada bi'ah yang kita bentuk kembali untuk menghadirkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Sesedikit cerita dari, ini nggak jauh ya, kita tidak berbicara di zaman Nabi, tapi ini baru ya dekat dengan masa kita hari ini. Masuk ke situ syaratnya memang ya hamil Quran dengan dua riwayat ya itu dikuasainya. Yang kedua bersamanya kitab Muwatta ya, Imam Malik ya, Muwatta 7.000 saja, 7.000 riwayat lebih kurang. Itu bersamanya. Ini calon ulama tadi itu masuk ke situ, coba lihat. Dengan dua riwayat Al-Qur'anul Karim, kemudian dengan 7.000 kitab atau 7.000 riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menamatkan kitab-kitab Fathul Bari, Sahih Muslim ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Sunan 4 yang lain. Itu dibaca sama mereka. Nah, kalau ini menjadi sebuah kurikulum di dalam kehidupan pendidikan kita, maka insya Allah Ta'ala peradaban kita akan balik, akan kembali hadir kejayaan umat ini. Tapi kalau kemudian kurikulum-kurikulum yang dihadirkan masih jauh dari apa yang kita harapkan, maka ya bersabarlah terhadap apa yang ada dalam kondisi kita hari ini. Oleh itu ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, salah satu bukti sejarah ya bahwa ketika kurikulum itu diaplikasikan dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan merubah wajah peradaban kita. Ya, mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini ya akan semakin banyak tempat-tempat yang bisa menghadirkan pola-pola pembelajaran seperti ini. Sekali lagi kita tidak anti dengan yang namanya ijazah ya, tidak anti yang namanya
asyhadah, tidak, itu sangat dibutuhkan. Tapi bagaimana hari ini kurikulum bisa kita buat? Alhamdulillah pemerintah kita pun juga sudah mulai lapang dalam bab ini. Sudah mulai memberikan ruang-ruang untuk kita. Dan alhamdulillah ini sebuah kebaikan, peluang. Maka mari kita tangkap peluang ini untuk bisa kita kembalikan kepada kurikulum-kurikulum pendidikan kita, kurikulum-kurikulum ajaran Islam ini di dalam menghadirkan generasi-generasi yang mulia. Insyaallah taala dengan demikian kita berjalan dengan sebuah keyakinan Allah akan hadirkan peradaban umat ini jika kita kembali kepada kitab sucinya dan kembali kepada agamanya biidznillah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kalimat singkat ini menjadi kalimat iftitah juga untuk kita bersama untuk kembali kepada memikirkan sebuah visi besar yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan kita, yaitu membangun peradaban dunia dengan kembalinya kita kepada ajaran kita.